Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih di kelas 8 di sekolah kita bersama, yaitu SMPS Islam Al Munawaroh. Ini terhitung pertemuan kedua karena pertemuan pertama kita sudah lakukan pada minggu lalu. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai pada pelajaran atau pada materi yang baru, marilah kita coba ingat-ingat bersama materi pelajaran kita minggu lalu. Masih ada yang ingat pelajaran apa? Ya, tentu pelajaran fikih materinya. Nah, materi yang kita pelajari minggu lalu adalah sujud sahwi, sujud kelupaan. Nah, apa bacaannya? Masih ada yang ingat? Ya, benar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ini adalah bacaan sujud sahwi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pertemuan kedua atau materi yang kedua. Masih berupa sujud. Nah, tapi sujud apa? Tentu bukan sujud sahwi, karena sujud sahwi telah kita pelajari bersama di minggu yang lalu. Untuk pertemuan kedua, kita akan mempelajari tentang sujud syukur. Nah, ada yang tahu sujud syukur apa? Ya, betul. Biasanya pemain bola habis nyetak gol, biasanya sujud syukur. Itu mensyukuri. Nanti kita pelajari bersama-sama pengertian dari sujud syukur itu apa, syarat dan rukunnya apa saja, bacaannya apa saja. Nanti kita pelajari bersama-sama. Mari kita mulai. Pengertian sujud syukur. Istilah sujud berasal dari bahasa Arab, yaitu sajada yasjudu sujudan, yang artinya membungkuk atau menundukkan kepala dengan khidmat. Nah, posisi sujud anak-anak semuanya sudah tahu. Nah, sedangkan syukur, makna syukur menurut bahasa artinya berterima kasih. Dengan demikian, sujud syukur menurut istilah adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Artinya, kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, baik berupa nikmat kesenangan ataupun kita terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Sudah sepatutnya kita melakukan sujud syukur ataupun kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara bersyukur itu kayak gimana? Bersyukur dapat dilakukan dengan banyak cara, bisa dengan ucapan ataupun perbuatan, atau bahkan kedua-duanya, perbuatan iya, ucapan dengan iya. Yang paling mudah biasanya kalau kita bersyukur mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Itu adalah salah satu bentuk syukur kita melalui ucapan. Sedangkan melalui perbuatan apa? Ya bisa sujud syukur tadi, bisa apa lagi? Itu bisa dengan menjalankan nikmat-nikmat atau bisa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu juga termasuk bersyukur. Nikmat terbesar ya tentu kita bisa hidup di dunia ini, kita masih bisa diberikan untuk bernafas dan yang lain-lainnya, tentu ini harus selalu kita syukuri. Oleh karena itu, bentuk syukur dalam perbuatan adalah ya tadi, mensyukuri kita hidup dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari sini kita memahami bahwasanya sujud syukur adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi. Oke, selanjutnya sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala an Abi Bakrah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au busyra bihi kharra sajidan syukran lillahi. Rahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya dari Abu Bakr, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menyenangkan atau kabar gembira, beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dari hadis ini kita dapat ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Bahwa setiap kita mendapatkan kesenangan, kita mendapatkan nikmat dari Allah, sudah sepatutnya kita bersyukur, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, atau sujud syukur langsung, dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Itu juga termasuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dan hukum sujud syukur. Sebabnya apa? Biasanya orang yang melakukan sujud syukur itu sebabnya apa? Tentu karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya, kesulitan, atau musibah. Nah, hal-hal yang menyenangkan seperti itu tentu patut kita syukuri, Nah, selanjutnya sujud syukur hukumnya apa? Hukum sujud syukur itu sunnah. Silahkan dilakukan, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Arti sunnah adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tapi itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah sepatutnya kita melakukannya. Di sini ada ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, ini artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Artinya kita harus selalu bersyukur agar Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan apabila kita kufur, misalnya kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, kita perlu ingat bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Sudah sepatutnya kayak kita misalkan ketika kita menerima hadiah dari teman kita, dari keluarga kita, ataupun dari seorang, tentu kita akan berterima kasih sekali. Bentuk terima kasihnya, kita ngucapin terima kasih berkali-kali. Bahkan kalau kita disuruh sama dia pun kita bisa nurut karena dia sudah membantu kita atau memberi kita hadiah pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kehidupan kepada kita. Sudah sepatutnya kita selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, kemudian yang kita pelajari adalah tentang syarat dan rukun sujud syukur. Ada syaratnya, ada rukunnya. Yang pertama, syarat sujud syukur harus bersih dari hadas dan najis. Artinya dalam keadaan suci. Kalau bisa dalam keadaan suci, udah berwudu, misalkan nggak ada hadas ataupun nggak ada najis juga. Terus kedua, menutup aurat. 3, menghadap kiblat jika mengetahui arahnya. Menutup aurat, menghadap kiblat jika mengetahui arahnya. Ini semuanya dilakukan, ini berupa syarat sujud syukur. Pak, gimana kalau pemain bola misalkan, itu kan nggak sampai auratnya, nggak ketutup misalkan, karena celananya hanya sampai lutut. Nah, hal-hal yang seperti itu boleh dilakukan secara spontanitas, artinya bisa dilakukan secara langsung. Tapi kalau mau yang lebih afdol ya seperti ini, sujud bersih dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat jika mengetahui arahnya. Kemudian rukun sujud syukur, ada rukunnya. Yang pertama, niatnya kapan? Itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika kita Allahu Akbar, dalam hati kita niatkan bahwasanya kita niat sujud syukur karena kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram kayak gimana? Kayak ini, Allahu Akbar. Setelah itu yang ketiga sujud, melakukan sujud, terus memberi salam. Dan yang terakhir adalah tertib, artinya berurutan, niat dulu takbiratul, terus bersamaan dengan takbiratul ihram, sujud, memberi salam. Jangan salam dulu baru sujud, itu yang nggak boleh. Oke. Bacaan sujud syukur. Nah, bacaan sujud syukur berikut ini bacaannya. Nah, ini dibaca ketika kita dalam keadaan sujud. Ini bacaan yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, yang artinya ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ini adalah bacaan yang pertama. Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ini adalah bacaannya yang pertama. Bacaan kedua, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini adalah bacaan sujud syukur yang kedua. Dibacanya pas kapan? Itu pas sujud. Sama artinya enggak sama artinya juga enggak apa-apa, yang ininya saja. Ini adalah hadis, sedangkan yang tadi adalah ayat Al-Quran. Nanti silakan dipilih kalau kita mau melakukan sujud syukur, mana yang mau dibaca, boleh yang ini ataupun boleh yang sebelumnya tadi. Oke, ini adalah tentang sujud syukur. Kalau misal sekiranya ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran kita bersama. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.